Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tugas yang sudah saya berikan di pekan sebelumnya, yaitu tentang ayo kita selesaikan yang pertama. Baik, dari mulai nomor 1, pertanyaannya suatu benda dikatakan bergerak lurus jika tentu saja jika lintasannya lurus. Baik, selanjutnya kita akan menjawab nomor 2. Nomor 2 ini soalnya hitungan ya. Diketahui sebuah benda mula-mula bergerak bergerak lurus ke kiri sejauh 5 meter. Sebuah benda ya. Awalnya di sini dia bergerak sejauh 5 meter ke kiri. Berarti ke sana ya. Ini 5 meter. Lalu bergerak ke kanan sejauh 10 meter. Nah, dari sini dia bergerak sejauh 10 meter. Berarti dari sini bergerak sejauh 10 meter. Di sini 10 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jarak tempuh dan perpindahan benda tersebut. Masih ingat untuk jarak tempuh? Jarak itu kan rumusnya S. Nah, jarak adalah panjang lintasan. Maka gampang saja kita tinggal tulis S. Panjang lintasan yang dilalui adalah ini, panjang lintasan dari titik awal ke 5 meter. Kita sebut saja ini panjang lintasan A. Dari titik awal 5 ke 10 meter, kita sebut saja ini panjang lintasan B ya. Jadi untuk mencari jarak, kita tinggal tambahkan panjang lintasan A ditambah B. Ya, panjang lintasan A itu 5 meter ditambah yang B itu 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah 15 meter. Ya. Bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan yang dialami oleh benda tersebut itu perpindahan yang dialami oleh benda tersebut adalah sejauh. Nah, perpindahan itu kan delta X ya, waktu itu sudah kita bahas. Perpindahan yang kita lihat berarti tadinya dia di titik awal di sini ya. Titik awal di sini kita sebut A kapital. Di sini B. Nah, ini C. Berarti tinggal kita kurangi saja titik awal, titik akhir dikurangi titik awalnya berapa dia. Perpindahannya itu kan sebenarnya dari sini ke sini. Berarti perpindahannya sejauh 5 meter ya. Tinggal 10 dikurangi 5. Delta X sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5 meter. Itu untuk perpindahan. Ya, jadi jarak yang ditempuh 15 meter dan perpindahannya sejauh 5 meter. Ya. Lanjut di nomor 3, masih soal hitungan. Sebuah sepeda menempuh jarak 120 meter. Kita tulis dulu, berarti jarak itu adalah S. S-nya 120 meter dalam waktu 2 menit. Waktu berarti time, T-nya. T-nya itu 2 menit. Nah, yang ditanyakan tentukan kelajuan sepeda tersebut. Nah, ingat, kelajuan itu berarti V. Yang ditanyakan adalah V. Rumus V adalah S per T. S-nya sudah ada, T-nya sudah ada, tapi di sini belum setimbang. Ya, ini masih menit, berarti kita harus ubah dulu ke second. 2 menit berapa second sih? Ya, 2 menit tinggal dikali 60 saja. 1 menit kan 60 second, jadi 2 menit 120 second, betul. Tinggal kita masukkan jaraknya 120 meter. T-nya 120, berarti 120 dibagi 120 adalah 1. Satuannya meter per second. Lalu untuk nomor 4, peristiwa berikut perhatikan. Yang A, buah mangga jatuh bebas ke bumi. Yang B, bola menggelinding di atas pasir. Yang C, kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring yang licin. Yang D, peluru ditembakkan vertikal ke atas. Contoh gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Yang benar adalah apakah yang A, buah mangga jatuh bebas ke bumi?
Iya, betul. Itu termasuk ke dalam GLBB, dipercepat. Karena jatuhnya kan dari atas ke bawah itu sesuai dengan gravitasi. Jadi dipercepat. Bola menggelinding di atas pasir. Di atas pasir. Biasanya kalau di atas pasir itu kan gaya geseknya berarti lebih tinggi ya. Nah, itu merupakan GLBB diperlambat. Berarti tidak kita pilih. Yang C, kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring yang licin. Wah, itu berarti sudah sangat jelas GLBB dipercepat ya. Yang D, peluru ditembakkan vertikal ke atas. Itu berarti kalau vertikal ke atas karena berlawanan dengan gaya gravitasi bumi, berarti dia termasuknya GLBB diperlambat. Jadi jawabannya adalah pernyataan yang A dengan yang C itu termasuk GLBB dipercepat. Ya, gampang ya. Oke, selanjutnya. Di nomor 5. Di nomor 5 kita tulis dulu. Yusuf bersepeda dengan kecepatan tetap 8 meter per second. Kecepatan tetap, berarti ini contoh soal GLB ya, kecepatan tetap. Kita tulis. Diketahui kecepatan tetapnya adalah 8 meter per second. Tentukan jarak yang ditempuh Yusuf setelah bersepeda selama 20 menit. Time-nya diketahui 20 menit. Ya, 20 menit. Nah, tadi yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu adalah S. Nah, gimana sih rumus yang harus kita gunakan untuk mencari jarak? Oke. Yang kita cari itu kan jarak. Nah, ini itu kan soal yang termasuk ke dalam GLB. Di mana GLB itu menggunakan rumus awalnya adalah V sama dengan S per T. Ya. Nah, sedangkan kalau kita mau nyari S, rumusnya menjadi S sama dengan V dikali T. Ya, rumusnya. Nah, di sini V-nya sudah ada. T-nya sudah ada, tapi harus kita rubah agar seimbang ya. Ini kan meter per second, sedangkan ini menit. Berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk sekon. 20 menit berapa sekon sih? Ya, tinggal kita kali saja dengan 60. 60 dikali 20 berarti berapa? 6 kali 2, 12. Nah, 1200 sekon. Jadi, jarak yang ditempuhnya adalah kita tinggal kali 8 dikali 1200. Hasilnya adalah 9600. Jarak satuannya meter. Nah, berarti jarak yang ditempuh itu 9600 meter. Ya. Lalu untuk nomor 6 masih soal hitungan. Ya, kita lihat dulu soalnya. Nomor 6, diketahui bahwa sini sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan berarti diketahui V awal. Ya, V awalnya 15 meter per second katanya. Terus mobil tersebut dipacu hingga kecepatannya menjadi berarti V akhir menjadi 60 meter per second dalam waktu 15 second. Berarti waktu 15 second. Tentukan percepatan mobil. Berarti ini salah satu contoh dari soal GLBB. Karena di situ ada percepatannya. Yang dicari di sini percepatan. Nah, percepatan gampang, rumusnya adalah delta V atau selisih kecepatan per delta T atau selisih waktu. Delta V kalau kita uraikan itu bisa kita dapatkan dari V akhir dikurangi V awal per T akhir dikurangi T awal. Ya. Kalau di soal tidak disebutkan T awalnya, jadi kita anggap saja T awalnya 0. V akhirnya berapa? V akhirnya 60. V awalnya 15. Nah, di sini T akhirnya 15 dikurangi 0 ya.
60 kurangi 15, 45 per 15. Hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat. Ini dia hasilnya. Untuk nomor 5. Ya, semoga bisa difahami. Dan terus berlatih untuk fisika. Semoga selanjutnya kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.